warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masuk bagian pembahasan awal, tapi sebelumnya kita kemarin sudah kesepakatan kelas ya. Kalau untuk pertama ya bisa dibaca dulu apa? Tepat waktu ya. Yang kedua yaitu tidak memegang HP selama pembelajaran. Ya, ini sudah kesepakatan kita bersama. Ya. Terus yang ketiga meminta izin kalau ingin ke WC ya atau ada keperluan lain ya. Yang ketiga yang keempat ya menyudahi berdoa sebelum dan sesudah juga. Terus melakukan refleksi, dan yang keenam menghormati yang presentasi ya. Jadi kalau kalian mau dihadiri ya kalian juga harus menghormati. Seperti ya. Nah, untuk hari ini kan kemarin tadi udah ibu bilang ya, kita pembahasannya adalah pemanasan bola. Oke, untuk selanjutnya. Oke, ya pemanasan bola. Oke, untuk capaian pembelajaran pertemuan kali ini, yang pertama adalah menjelaskan gambaran, ya, gambaran yang memperkirakan kondisi lingkungan pencemaran, ya, yang terjadi serta cara menentukan solusi untuk menguranginya. Ya. Oke, tujuan pembelajarannya, ya. Yang pasti kalian bisa mengidentifikasi fakta-fakta ya, apalagi sekarang ya kalian merasakan nih ya panas ya, ada perubahan iklim ya. Oke, nilai-nilainya. Oke, kita lanjut langsung ke pertanyaan pematik ya. Nah, dari pematik ini ya, yang pertama, tahukah kalian bahwa sudah beberapa tahun ini sudah ada perbedaannya dari biasanya, dan musim penghujan dan kemarau tidak akan sama dengan dari tahun sebelumnya. Tahukah kalian itu semua? Tahu ya. Nah, yang kedua, langkah kecil apa yang dilakukan untuk mendukung upaya? Siapa yang mau menjawab? Oke, boleh. Berdiri. Botol minum. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik, dan yang keempat itu kita harus menghemat energi. Kalau misal di siang hari kita harus matiin lampu ya, kayak seperti ini ya, harusnya dilampuinnya mati ya. Oke, sebelumnya ada asesmen awal ya, sebelumnya kita sudah melaksanakan ya. Oke, nah untuk selanjutnya di sini ada apa? Ada scan barcode ya. Nah, sekarang boleh nih kalian mengeluarkan HP-nya. Ya, boleh keluarkan HP-nya. Lalu kalian scan yang ada di layar. Isinya apa sih itu? Bisa dibaca ya? Keluar linknya. Oke. Nah, YouTube atau Abidoma? YouTube ya. Bluetooth connected. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Yang nyambung siapa HP-nya? Oh itu. Bluetooth connected.
Kalian tadi sudah men-scan slide-nya. Kita nonton bareng aja ya. Ya, kalian pasti pernah mendengar fenomena alam yang disebut dengan El Nino dan La Nina. Secara sekilas, El Nino kaitannya dengan cuaca yang sangat panas, sementara La Nina erat kaitannya dengan hujan lebat dan angin kencang, serta bencana tanah longsor dan banjir bandang. Tapi apa sih penyebab terjadinya fenomena El Nino dan La Nina, dan kenapa kedua fenomena ini selalu datang bergantian satu sama lain? Yuk, simak jawabannya di episode Nusa ini kali ini. Selamat datang di NOS ID. Di wilayah ekuatorial atau di area sepanjang khatulistiwa bumi terdapat sebuah pola aliran angin yang bergerak mengelilingi bumi dari arah timur ke arah barat. Arus angin yang dikenal juga dengan sebutan angin pasat atau trade winds ini tidak hanya mengelilingi bumi dan mengirim angin sepoi-sepoi ke daratan, tapi angin pasat juga menjadi salah satu penggerak air laut. Di sebelah timur Indonesia ada Samudra Pasifik yang lebarnya lebih dari 13.000 km. Wilayah Pasifik yang sangat luas memungkinkan air laut dalam jumlah yang sangat besar terpapar sinar matahari dan berubah menjadi air hangat. Air laut yang hangat ini memiliki tingkat penguapan yang lebih tinggi daripada air laut yang dingin, dan uap airnya membentuk gumpalan awan hujan yang kemudian jatuh di wilayah Indonesia setelah didorong oleh angin pasat. Namun kondisi cuaca dan iklim yang berubah-ubah bisa membuat pola pergerakan angin pasat dan arus permukaan lautnya menjadi semakin kuat. Akibatnya ada lebih banyak air laut hangat yang berpindah ke wilayah Indonesia. Hal ini kemudian memicu peningkatan curah hujan yang bisa bertahan selama beberapa bulan dan juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam seperti tanah longsor serta banjir bandang. Fenomena inilah yang kita sebut dengan La Nina. Sementara itu, Oke, tadi sudah melihat sekilas ya isi dari video tersebut. Pembahasannya tentang apa, Nak? Tentang perubahan iklim ya, tentang El Nino ya, ada lagi. Jadi ini Ibu lihatkan dulu. Oke, ada lagi satu lagi video ya. Nah, ini ya contoh kejadian akibat dari pemanasan global. Ada apa di situ? Ada pembakaran. Terus yang satunya lagi itu apa? CFC ya, kesemprotannya itu ya. Terus yang ketiga itu gambar apa? Pembakaran ya, pembakaran lahan hijau. Dan kalau yang ini adalah asap pabrik. Kalau yang ini adalah asap kendaraan. Berbeda ya, asap polusi si pabrik dengan si kendaraan. Oke. Nah, untuk ke intinya sekarang, kemarin kan sudah kita analisis dari kalian menjawab pertanyaan. Ada beberapa kelompok ya. Kemarin ada 6 kelompok, yaitu ada kelompok 1 visual, kelompok 2 juga visual, kelompok 3 auditory, kelompok 4 auditori, kelima adalah kinestik, dan kelompok 6 kinestik. Sekarang kita pindah posisi. Nanti di gambar
gambar bebas kita kan karya apa bunyi nanti ada bunga-bunga nanti diwarna. Oke, saya Nyapanya? Si mataharinya, yang ini si awannya ya. Bagus. Oke, kalau untuk yang gambar berarti apa? Kelompok 3 dan 4 ya. Terus kelompok yang auditori tadi berapa? Kelompok isi berita yang disampaikan. sedikit di jawab pertanyaan apa? Di apa sih yang berita disampaikan sama yang satunya lagi apa penyebabnya? Langsung yang bagian yang ke itunya. Kamu kan yang bagian gambar. Kamu yang gambar. Berarti gambar yang nah, Ini tuh kalau yang bersama itu apa? berapa? Pembakaran hutan. Sedang diskusi di shop juga. Nah tuh ke situ tuh. Ikutin Gunung Rama. Sekali dong. Pembakaran hutan yang keduanya ini kan si semprotan tadi yang hijau. Nah yang ketiga terus yang keempatnya adalah si asap pabrik ya, asap pabrik. Dikasih awan-awan ada bumi ya, bumi itu kan diskusi. Sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Let's go. Semuanya berdiri dulu. Kita berdiri dulu, kita sini. Untuk instruksinya, gajah itu apa? Besar, tapi gerakannya kecil-kecil. Oke, ini gajah. Kalau semut berarti besar. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Ini untuk mengetes apa? Konsentrasinya kalian. Walaupun lagi capek diskusi, tapi bisa konsentrasi. Oke. Semut. Oke. Gajah. Oke. Gajah. Oke. Semut. Semut gajah. Oke. Gajah semut.
Iya. Jadi dari tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kelas 1 akan membahas tentang mengenai peningkatan CO2. Jadi ini pertama masukin air soda ke dalam gelas plastik. Terus usahakan volume airnya itu sama ratanya. Kemudian masukin ke wadah, ini air panas, di sini ada air dingin. Letakkan ke wadah-wadah yang sudah berisi air panas dan air dingin. Nah, ini yang wadah yang isinya air dingin. Kemudian ini yang isinya air panas. Nah, ini yang di air panas itu dia biasanya gelembungnya lebih banyak dibandingkan air soda yang ada di wadah air dingin. Untuk bagian mekanismenya itu bagaimana? Mekanisme kaitannya dengan si pemanasan global. Jadi sodanya itu ibaratnya gelas-gelas di rumah kaca. Sedangkan air panas atau air dingin adalah suhu permukaan bumi. Kalau dihubungkan dengan terjadinya pemanasan global berarti ya? Jadi kan air soda itu kan sudah sampai ke rumah kaca bumi. Nah, jadi semakin panas bumi, suhu bumi, jadi efek rumah gas kaca itu semakin banyak. Jadi dia sama-sama air panas bumi ya. Oke, yuk dari kelompok lain silakan bertanya. Saya tanya. Saya Jaka Sari, kami dari kelompok 5. Sebelumnya saya ingin bertanya, kenapa air soda pada air yang panas itu jauh lebih banyak mengeluarkan gelembung daripada soda pada mangkok yang berisi air dingin? Terima kasih. Sudah dicatat ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, tidak ada ya. Berarti bisa kamu diskusikan dulu baru bisa dijawab. kami akan menjawab pertanyaan dari Ina. Jadi soalnya apa yang air soda di air panas lebih menghasilkan lebih banyak gelembung daripada air dingin, karena air panas menyebabkan peningkatan suhu panas soda di dalam gelas, karena seiring meningkatkan energi molekul dalam soda. Seiring dengan peningkatan suhu, beberapa cairan dalam soda mengalami penguapan dan perubahan menjadi gas. Penguapan ini terjadi pada molekul-molekul yang memiliki energi kinetik yang cukup tinggi untuk melampaui energi ikatan dalam bentuk cairan. Terima kasih. Ada Ina? Sudah bisa ini? Pas? Boleh ditutup? Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih depan dulu. Seperti biasa,
kalau sudah maju presentasi dikasih apresiasi, oke? Tepuk salut. 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 Mantap. Oke, terima kasih. Di sini kita kan tentang eksperimen balon. Kalau balon itu seisi gas sama air. Jadi ke saya untuk mengenalkan diri kami. Saya Gala Ramadan. Ya, saya Ida. Jadi di sini ada bahan. Pertama ini balonnya tuh diisi air dulu, diisi air terus kayak jangan sampai terus ini untuk alat tembakannya seperti cuma ada balon yang satu. Kayak sampai dalam bukan. Ini isi air dulu. Yang sudah desain tuh ditiup yang desain juga ditiup dia bikin buat lalu di yang berisi air tuh dilapisi lagi luarnya dengan serat ibarat airnya aja. Sinyalnya ada ini ya, gangguan ya. Sinyalnya masih. Kalian boleh dijelaskan aja. Nah itu yang di udara doang itu dilapisin. Nah kalau yang di air juga ditusuk, nanti dia Kesimpulannya, jadi kita kan punya dua balon. Yang pertama itu balon yang berisi gas saja. Jadi balon yang berisi gas saja itu ibaratnya seperti bumi yang hanya diisi oleh gas-gas efek rumah kaca. Yang dimana gas-gas efek rumah kaca itu sangat berbahaya yang ada di bumi. Makanya apabila diletuskan atau diletusin sama jarum, itu balonnya itu langsung terus segitu aja. Jadi itu ibaratnya seperti bumi yang apabila hanya terisi oleh gas-gas efek rumah kaca yang berbahaya, itu akan sangat merusak bumi. Nah, yang kedua itu kan ada balon yang berisi air. Terus balon yang berisi air itu kan juga dilapisin sama solatif ya. Nah, solatif itu ibaratnya kayak atmosfer yang baik dan balon yang berisi air, airnya itu ibarat kayak gas-gas baik yang ada di dalam bumi. Jadi apabila ditusuk pakai jarum di bagian solasidatnya atau di bagian atmosfernya, dia tidak akan langsung meledak begitu aja, tapi kecil gitu. Jadi itu ibarat ya. Jadi itu ibarat kayak bumi yang apabila diisi sama gas-gas baik dan memiliki atmosfer yang baik, itu dia akan lebih lama atau lebih sehat. dan untuk dampaknya juga tidak banyak ya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Jessica ada? Oke. Aku mau nanyanya tapi ini yang di praktiknya ya. Kenapa balon yang berisi air itu dari kelompok 1? Saya akan bertanya kenapa balon yang berisi air yang juga ditempel isolasi itu setelah ditusuk balonnya jadi muncul. Terima kasih.
tidak begitu tinggi. Yang apabila kalau misalkan diletuskan pakai jarum itu nggak mudah sobek karena ada penahannya, yaitu si selotip. Bisa ini ya, sudah puas ya, bisa. Oke, boleh diakhiri. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk salut. 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 Mantap. Sudah selesai untuk presentasi tiap kelompok yang diwakilkan oleh 2 kelompok ya. Dan sudah kesimpulannya. Dan nanti juga ada asesmennya ya. Oke, untuk sekarang kalian relaksi dulu ya, mendengarkan lagu dan menikmati aja gitu. Kayak kalian tadi hasil belajar bagaimana, ada yang perlu ditingkatkan atau tidaknya. Oke, dengerin musiknya dulu. Dulu sebentar, senyaman mungkin duduknya. Oke, merendah ya, relaksi. Oke. Senyaman mungkin dulu kalian. Berhenti sejenak dari aktivitas belajar kalian. Pikirkan tujuan kalian ke sekolah untuk apa? Bagaimana orang tua kamu berjuang sehingga kamu berada di titik ini, bisa sekolah di sini. Barangkali anak-anak jalanan yang tidak bisa bersekolah, bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kamu sudah diberikan waktilah kepada orang tua kalian dengan belajar baik sehingga menjadi berguna nusa dan bangsa. Hari ini ya, untuk relasi kadang ya kalian sudah ada di sini tapi motivasinya belum ada ya kan, apalagi ada yang terpaksa untuk bangun pagi ya, makanya harus apa, mengingat kerja keras orang tua kalian. Orang tua kalian tidak menuntut nilai tapi adalah perubahan dari diri kalian, karena kan kedepannya kalian juga apa, akan bertemu dengan kehidupan luar ya, karena kan di sini kalian masih dipantau ya kan, dibimbing. Kalau sudah kalian lulus dari SMA, melanjutkan lagi kuliah, bertemu dengan beberapa kepribadian dan sikap, dan ya mungkin ada juga yang jahat, ada yang baik, kalian bisa tuh ya belajar karena sudah pengalaman di sekolah ya. Dan juga untuk yang tadi kita belajar tentang apa tadi? Pemanasan global. Pemanasan global itu sangat erat kan dengan kehidupan kita. Apalagi sekarang kalian sudah merasakan panasnya bumi ini ya. Beberapa ada yang tiba-tiba hujan di daerah mana, tapi yang di sebelah sana kekeringan. Nah itu salah satunya juga apa? Kita juga ya menyumbang. Makanya hal sekecil yang bisa mengubah itu harus konsisten. Kalau tidak konsisten tidak akan terwujud. Tapi setidaknya kita sudah melakukan daripada tidak sama sekali. Kan ada pepatah ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke? Selanjutnya kalian bisa mengisi refleksi dan perasaan apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini ya, di refleksi.com ya, bisa kalian tulis ya. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ibu ada kesalahan kata. Oke, bisa ada aja ya